Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini adalah merupakan penjelasan yang sangat tegas dari BKN mengenai status honorer yang telah terdata di aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana info terkini mengenai rencana pemerintah dalam hal pengadaan ASN 2023 tahun depan, info terkininya yaitu BKN menegaskan bahwa tidak semua honorer bisa diangkat menjadi ASN. Sebagian besar ada outsourcing. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Info terbaru, BKN tegaskan tidak semua honorer diangkat ASN. Ada 8 kelompok yang tidak akan didata dan siap-siap jadi outsourcing. Pendataan honorer melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara BKN terus berjalan. Namun ada 8 kelompok yang tidak akan didata. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen menegaskan tidak semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Itu sebabnya perlu ada pemetaan tenaga non-ASN untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer. Nah, untuk menyelesaikan honorer yang tidak masuk pendataan non-ASN, disiapkan skema outsourcing. Suharmen mencontohkan petugas kebersihan, pengemudi, dan satuan pengamanan tidak bisa diangkat jadi ASN sehingga bakal dialihkan melalui outsourcing. Pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan bukan merupakan tenaga non-ASN pada instansi pemerintah. Makanya tidak akan didata, kata Suharmen kepada JPNN pada hari Rabu 31 Agustus yang lalu. Beliau menyebutkan hanya 2 kelompok tenaga non-ASN yang masuk pendataan, yaitu honorer kedua yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Kelompok pegawai non-ASN harus memenuhi ketentuan, yaitu pembayaran gaji langsung menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa, individu ataupun pihak ketiga. Persyaratan lainnya ialah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, telah bekerja paling singkat selama setahun per 31 Desember 2021. Lalu, honorernya berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 56 tahun per 31 Desember 2021. Nah, seputar ini Bapak Ibu mengenai batas usia, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan melalui channel ini, katanya sampai tahun berapakah pendataannya sehingga dia itu 20 tahun sampai dengan 56 tahun. Nah, jelasnya di sini yaitu perhitungan umurnya yaitu per 31 Desember 2021. Paling rendah 20 tahun dan maksimal 56 tahun per 31 Desember 2021. Persyaratan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB nomor B garing 1511 garing M SM 0100/2022 tertanggal 22 Juli tahun 2022 yang lalu. Suharmen menegaskan meski mereka masuk pendataan bukan berarti secara otomatis diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Namun, dia mengakui hanya honorer yang masuk pendataan non-ASN akan diselesaikan oleh pemerintah. Ada 8 kelompok pegawai tidak masuk penataan non-ASN. Pertama, pegawai Badan Layanan Umum, kemudian pegawai Badan Layanan Umum Daerah, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. Ketujuh, pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN.
Yang kedelapan, pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBD. Itulah informasinya Bapak Ibu, sekedar penjelasan dari BKN mengenai honorer non-ASN yang telah didata oleh BKN, yang mana honorer yang akan diangkat menjadi ASN dengan honorer yang akan dikeluarkan datanya dari pendataan non-ASN dan akan dialihkan ke outsourcing. Demikian informasinya. Tentunya Bapak Ibu mengetahui kelompoknya yang mana dengan dua sistem pendataan ini, yaitu non-ASN yang terdata di BKN dan yang tidak terdata di BKN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.